Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf dan juga para siswa SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Selamat datang, selamat bergabung di debat kandidat calon Ketua OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan tahun 2020. Saya, Reisa Halidayanti, diamandatkan pada pagi hari ini untuk menjadi moderator dalam debat kali ini. Baik, tidak perlu menunggu lama, saya akan panggilkan beberapa calon ketua OSIS. Yang pertama, dengan nomor urut 01 ada Saskia Resdianita. Nomor urut 02 ada Sahbani Saudarojat. Calon Ketua OSIS dengan nomor urut 03, Salma Salsabila. Dan yang terakhir, calon Ketua OSIS dengan nomor urut 04, Elis Nurholisok. Nah, ini dia calon Ketua OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan tahun 2020. Silakan duduk. Pada pagi hari ini juga kedatangan tim penguji atau tim panelis yang sudah menyusun, yang sudah membuat pertanyaan sebaik mungkin. Ada Bapak Andika Yulianto Pratama MPD, selaku pembina OSIS dan juga guru di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Selamat pagi Bapak. Lalu ada Bapak Asep Nugraha, selaku Wakasek Kesiswaan dan juga guru di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai lanjut ke acara yang selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, kita mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al Muhammad dari kelas 11 Perawat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan
قريبا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعزب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Muhammad yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, kita lanjut. Saya akan mengajak para hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah air, tanah tumpah
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Tujuan dari debat itu sendiri yaitu untuk penajaman visi dan misi dari ketua calon OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Untuk acara selanjutnya, untuk masuk ke sesi inti dari debat kali ini, mari kita simak dulu sambutan dari pembina OSIS, Bapak Andika Yulianto Pratama. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Bakti Kencana Limbangan, yang saya hormati tim Smart School SMK Bakti Kencana Limbangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tim penulis, penguji, calon Ketua OSIS dan pengurus SMK Bakti Kencana Limbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kami bisa melaksanakan kegiatan kesiswaan. Salah satunya adalah debat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Dan saya yakini bahwa keempat para calon ini telah melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan seleksi tes tulis. Dan mudah-mudahan dengan diselenggarakannya debat ini yang memang sudah menjadi agenda tahunan program SMK Bakti Kencana Limbangan di bawah naungan Wakasek Kesiswaan untuk menilai kualitas, intelijensi, keaktifan terutama public speaking para calon kandidat ketua OSIS Bakti Kencana Limbangan untuk memaparkan visi dan misi, untuk saling berargumentasi berdasarkan data, sehingga nanti para siswa dan Bapak Ibu guru dapat menilai para calon mana yang sekiranya layak untuk menjadi pemimpin di masa depan. OSIS adalah organisasi kesiswaan yang dicetak untuk menciptakan pemimpin generasi masa depan yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, tentu bermental kuat, bermental baja. Masuk OSIS itu adalah siswa yang harus bersiap untuk bekerja keras, maka mereka dicetak, dididik, dan dibina dalam organisasi kesiswaan yang bernama OSIS untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan kepribadian serta berakhlakul karimah. Kami juga dalam hal ini saya selaku pembina OSIS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, kepada tim Smart School yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyukseskan dan melaksanakan kegiatan debat pada tahun kali ini. Meskipun debat tahun ini dilaksanakan secara virtual mengingat Indonesia masih dalam keadaan pandemi darurat COVID-19. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya debat kali ini dapat menambah pencerahan, dapat menambah wawasan terutama bagi seluruh siswa SMK Bakti Kencana Limbangan dalam menentukan pilihannya nanti pada bulan Oktober 2020, kira-kira mana yang pantas untuk menjadi pemimpin di sekolah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika yang sudah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Baik, sebelum kita mulai mengenal visi misi dari masing-masing calon kandidat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan debat dalam kali ini.
Sesi yang pertama yaitu menyampaikan visi dan misi masing-masing calon ketua OSIS. Lalu sesi kedua, pengujian visi dan misi oleh tim penguji dan saling menanggapi antar pasangan calon ketua OSIS. Sesi yang ketiga, saling tanya jawab antar pasangan calon mengenai visi misi, tata tertib sekolah, juga program OSIS. Tata tertib yang perlu diperhatikan ketika debat nanti berlangsung. Yang pertama, calon ketua OSIS diberi waktu untuk menyampaikan visi dan misi selama 5 menit. Jadi ketika Anda mulai berbicara, waktu sudah mulai berjalan. Yang kedua, calon ketua OSIS diberi waktu untuk menjawab atau menanggapi selama 2 menit. Sama, itu juga di waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Yang ketiga, calon ketua OSIS dilarang untuk memotong pembicaraan calon ketua OSIS yang lain. Yang keempat, dilarang menyampaikan statement yang mengandung unsur anarkis ataupun sara. Yang kelima, dilarang menjatuhkan calon ketua OSIS yang lain. Yang terakhir, calon ketua OSIS dilarang memainkan gadget, handphone ataupun gawai saat kegiatan debat berlangsung. Bisa dipahami? Baik, kita masuk ke sesi pertama untuk penyampaian visi dan misi masing-masing calon ketua OSIS. Mungkin dari urutan yang pertama dengan nomor urut 01, Saskia Resdianita dari kelas 10 Perawat 2. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Resdianita dari kelas 10 Perawat 2. Saya calon kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Visi dan misi saya yaitu visi merakyat, inovatif, leadership, efektif, dan amanah. Jika disingkat menjadi MILEA. Yang pertama, M, merakyat, I, inovatif, L, leadership, E, efektif, dan A, amanah. Adapun misi saya yaitu 1. Menjadikan siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan lebih berkompeten dalam segala bidang. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap religius. Dan yang ketiga, membuat gebrakan baru di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia visi dan misi dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Kita lanjut ke nomor urut 02. Sahbani Sauri Darojat dari kelas 10 Perawat 1. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani Sauri Darojat Toha. Asal saya dari Limbangan, kelas 10 Perawat 1. Saya bernomor urut calon kandidat OSIS nomor 2. Baik, visi misi saya. Yang pertama, visi 1, meningkatkan OSIS SMK Bakti Kencana Limbangan menjadi organisasi yang berkualitas tinggi dan bisa membawa nama baik sekolah. 2. Meningkatkan rasa kesadaran siswa terhadap masyarakat yang membutuhkan. 3. Menyalurkan bakat siswa dan memberikan keluasan bagi siswa untuk menyalurkan bakat minat mereka. Untuk misi yang pertama, cekatan dan tegas dalam menghadapi segala masalah. 2. Pemimpin yang tegas, tangguh, terampil dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi siswa lain. 3. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi dengan menjalankan keharmonisan dan kesopanan. 4. Memberikan semangat bagi siswa supaya lebih besar peluang kesuksesannya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut kepada calon ketua OSIS dengan nomor urut 03, Salma Salsabila dari kelas 10 TLM. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik sebagai calon ketua OSIS SMK Bakti Kencana Limbangan periode 2020-2021 dengan nomor urut 3. Sebagai calon ketua OSIS, saya memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu meningkatkan organisasi OSIS SMK Bakti Kencana Limbangan dan menjadi wadah bagi siswa-siswi SMK Bakti Kencana Limbangan dengan mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas, berprestasi, dinamis, agamis, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Adapun misi saya yaitu 1. Mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek.
2. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana kreativitas. 3. Menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. 4. Ikut dalam penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan Islam. 5. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. 6. Meningkatkan kualitas prestasi akademik maupun non-akademik melalui organisasinya. 7. Membuat SMK Bakti Kencana Limbangan menjadi sekolah yang maju dan dicontoh baik oleh sekolah lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang terakhir, calon ketua OSIS dengan nomor urut 04, Elis Nurholisop dari kelas 10 Farmasi 2. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Nurholisop dari kelas 10 Farmasi 2, asal sekolah SMP Negeri 2 Malangbong. Saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan yang berkualitas, berprestasi, berlandaskan iman dan takwa. Dan misi saya merayakan hari-hari raya nasional dengan kegiatan yang positif, menertibkan peraturan-peraturan yang mulai longgar, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa, melanjutkan dan mengembangkan program-program OSIS sebelumnya, dan menciptakan suasana organisasi yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat calon ketua OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan 2020 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kita masuk kepada sesi berikutnya. Sesi kedua kali ini yaitu pengujian visi dan misi oleh tim penguji dan saling menanggapi antar pasangan calon ketua OSIS. Kepada tim penguji saya persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada calon ketua OSIS. Untuk menjawab atau menanggapi diberikan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih saudara moderator telah memberikan kesempatan ke saya untuk bertanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mendengar visi misi yang telah kalian utarakan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya akan bertanya kepada saudara Saskia Resdianita. Misi Anda salah satunya adalah membuat gebrakan yang baru. Maksud membuat gebrakan yang baru itu seperti apa dan program apa yang akan Anda buat ketika Anda nanti terpilih menjadi ketua OSIS Bakti Kencana Limbangan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Maksud membuat gebrakan yang baru itu membuat hal yang baru yang belum pernah ada di sekolah ini. Contohnya program saya yang akan saya lakukan nanti setelah menjabat yaitu One Day One Ayat. Jadi tentang religius keagamaan, One Day One Ayat itu 1 hari 1 ayat. Kalau yang kedua programnya Embun Pagi, setiap seluruh anggota OSIS di Sekbid ada jadwalnya, setiap hari harus ada Embun Pagi. Dan yang ketiga program saya yaitu hari Jumat Jumsih setiap semua eskul, seperti itu. Jadi maksud gebrakan baru itu ada Embun Pagi, ada Jumat bersih, itu setiap hari. Setiap hari. Kalau Jumsih setiap Jumat, kalau Embun Pagi setiap hari pagi-pagi. Jadi dilakukan oleh OSIS.
dilakukan oleh OSIS. menyambut siswa-siswa yang akan datang ke sekolah seperti Oke. itu. Anda yakin bisa terlaksana itu? Insya Allah yakin Pak. Terlaksana. Terima kasih Saudara Saskia. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya dari Bapak Asep Nugraha, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para kandidat calon. Saya persilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kepada saya. Yang pertama, kesan dari anak-anak calon ketua OSIS SMK Kesehatan Pengembangan dengan visi dan misi yang sangat perfect, ya. Semuanya bagus, semuanya sempurna, tinggal nanti mungkin pengaplikasian. Dan pada kesempatan hari ini, tadi rekan saya, Bapak Anita yang pertama, meminta pertanyaan terkait mungkin visi misi ya terhadap Saskia, dan saya di sini ingin bertanya kepada Anda Syafani Sauri Jatuhan ya dari kelas 10 perawat 1. Dari penyampaian visi dan misi begitu panjang lebar, begitu bagus, sempurna gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan visi dan misi tersebut. Yang pertama, ada program kalau misalkan Syahbani Sauri Darjatoha terpilih menjadi ketua OSIS SMK Kesehatan Pengembangan, di sini visinya adalah memajukan dan mengharumkan nama sekolah. Apakah program jangka pendek atau kalau di pemerintah itu ada program 100 hari? Nah, ada program apa jangka pendek? Yang pertama, untuk melihat dan menerapkan program yang telah Syahbani buat. Program apa yang nanti Syahbani akan terapkan selama mungkin 1 bulan ke depan? Nah, gebrakan barunya apa? Nah, itu ya pertanyaannya, gebrakan baru apa, program apa yang nanti akan Syahbani lakukan kalau seandainya Syahbani dari Sauri Darjatoha terpilih jadi ketua OSIS SMK Kesehatan. Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bapak. Untuk gebrakan yang baru, mungkin dikarenakan sekarang masih pandemi, saya berproject itu menggunakan media video, berupa video, lalu direkam dan dikirimkan langsung ke OSIS yang ke organisasi yang siap menanggungnya. Di sana saya akan dibentuk supaya ada moderatornya dan siapa yang pengelolanya. Lalu setelah itu ada, kalau untuk sekarang sih saya masih menggunakan untuk dalam media, bukan secara langsung. Kalau yang secara langsung belum terpikirkan, fokus memikirkan yang sekarang berjauh karena masih pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ini program di masa pandemi. Nah, tapi tadi sudah ternyata untuk program tatap muka atau misalkan sudah pandemi saja belum ada. Nah, jadi saran Bapak, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, gitu ya. Jadi mungkin tadi bagus. Jadi istilahnya kita memaksimalkan sosial media. Jadi meskipun kita geraknya di media, tetapi ada gerakan-gerakan atau ada program-program yang disampaikan. Nah, mungkin di sini juga kalian nanti bisa bekerja sama dengan tim Smart School di SMK Kesehatan Pengembangan. Kita bisa memanfaatkan fasilitas ini kita untuk menginformasikan berita-berita yang positif, ya. Jadi ini juga sebagai salah satu ruang bagaimana mengaplikasikan talent-talent siswa. Nah, itu bisa juga nanti dimasukkan dalam program-program. Itu saja untuk Syahbani. Silakan nanti rekan saya Bapak Anita yang pertama untuk menanyakan ke calon ketua OSIS SMK Kesehatan Pengembangan yang mungkin aja menjabarkan dengan program tersebut. Terima kasih.
Kepada tim penguji, mungkin masih ada tersisa 2 kandidat calon. Bapak Andika ataupun Bapak Asep bisa mengajukan pertanyaan kepada 2 calon kandidat yang tersisa. Silakan, Pak. Terima kasih saudara moderator. Saya akan bertanya kepada nomor urut 3 yaitu Salma Salsabila. Di sini mengenai misi Anda itu meningkatkan kualitas prestasi akademik dan non akademik. Sebelum meningkatkan kualitas akademik non akademik, tingkatkan dulu budaya literasi. Bagaimana mungkin prestasi bisa meningkat kalau budaya literasinya kurang? Jika Anda terpilih menjadi calon ketua OSIS, menjadi ketua OSIS dan jajaran nanti, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan budaya literasi para siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Andika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin untuk meningkatkan budaya literasi, misalnya setiap hari Selasa, 15 menit sebelum masuk ke kelas, kita akan membaca terlebih dahulu di ruang perpustakaan, meminjam buku maupun ingin membaca di perpustakaannya langsung atau mau di kelas, tidak masalah. Nanti anggota OSIS akan dibagi tugasnya untuk mengawasi. Dan jika mereka benar-benar melaksanakannya, maka kita akan memberikan apresiasi kepada mereka. Jika tidak, maka kita akan memberikan sebuah sanksi kepada mereka. Saudara Salma, terima kasih jawabannya. Tadi Anda mengatakan membaca ke perpustakaan dengan diawasi oleh OSIS. Jika benar dilaksanakan memberikan apresiasi, seperti apa bentuk apresiasinya? Dan jika tidak melaksanakan diberikan sanksi, seperti apa sanksinya? Karena yang saya lihat, setelah disuruh membaca ke perpustakaan atau mading, keaktifan siswa itu memang kurang. Diberi sanksi tetap saja masih kurang. Nah, kira-kira adakah hal yang baru menurut Anda? Apresiasinya bentuknya berupa apa dan sanksinya seperti apa? Silakan dijawab. Baik, apresiasinya berupa penghargaan maupun hadiah yang berharga yang dapat berguna bagi dirinya sendiri. Dan sanksinya seperti membuat barang dari barang bekas seperti kerajinan. Itu pun untuk meningkatkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jika mereka tidak melaksanakannya, maka saya akan memberikan hukuman berupa membuat kerajinan ataupun video yang bermanfaat bagi sekolah dan anggota sekolahnya. Itu apresiasi dan sanksinya. Bagus. Apresiasi dan sanksi yang akan Anda lakukan nanti ke depan jika terpilih. Ini saya bilang buruknya ya, buruknya nih. Sanksi sudah Anda tempuh. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon kandidat yang terakhir, mungkin dari tim penguji, Bapak Asep bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon kandidat yang terakhir. Silakan, Pak. Ibu moderator, tadi tinggal tersisa 1 calon lagi. Sudah siap? Ananda Elis Nurholisoh ya, kelas 10 farmasi tadi dari perawat TLM. Alhamdulillah, jadi masing-masing ada perwakilan dari kompetensi yang ada di sekolah kita, perawat, farmasi, dan analis. Jadi pesan Bapak nanti siapapun yang terpilih, tetap kalian menjadi suri teladan dan panutan dari seluruh kompetensi. Ya, jadi bukan hanya memprioritaskan kompetensi perawat saja, farmasi atau TLM. Tapi kalau kalian terpilih nanti kalian menjadi panutan dan suri teladan rekan-rekan kalian siswa-siswi di SMK Kesehatan Bakti Calimbangan. Itu ya mungkin amanat dari Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke. Untuk Elis Nurholisoh, Bapak sudah membaca
dari mulai visi dan misinya. Dari mulai visi menjadikan SMK BKL yang berkualitas, berprestasi, berlandaskan iman dan takwa. Jadi meskipun sekolah kita bukan sekolah plus gitu ya, SMK plus, tapi di dalamnya kita sedikit banyak menerapkan kebiasaan-kebiasaan bernuansa religi, dari mulai jam pertama masuk membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan literasi yang lainnya, terus kita sholat berjamaah, dan kita merayakan hari-hari besar keagamaan, dan itu merupakan salah satu tujuan sekolah kita untuk menciptakan ya siswa-siswi yang berakhlakul karimah, ya berakhlakul mulia. Ada beberapa misi yang ditulis atau diprogramkan oleh Elis Nurholiso. Pertama, dari merayakan hari-hari nasional dengan hal-hal yang positif. Terus yang kedua, menertibkan peraturan sekolah yang sudah mulai longgar, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa, melanjutkan dan mengembangkan program OSIS sebelumnya, dan menciptakan suasana organisasi yang efektif. Ada beberapa poin yang sudah Bapak garis bawahi. Yang pertama, ini ada poin menertibkan peraturan sekolah yang sudah mulai longgar. Jadi sebetulnya ini bukan tugas dari OSIS gitu ya, tapi mungkin bekerja sama dengan pertama kesiswaan, terus dengan bimbingan konseling, ikut serta dalam rangka menerapkan aturan-aturan sekolah yang sudah kepada siswa yang lain ya. Jadi intinya mungkin nanti bekerja sama dengan bimbingan konseling, ya kita saling ya, tadi dengan program-program selanjutnya nanti kalian bersinergi dengan guru-guru, terus dengan pembantu kepala sekolah dan yang lainnya. Itu ya. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa keluarga antar siswa. Nah, ada beberapa poin yang ingin Bapak tanyakan. Langkah seperti apa gitu ya. Ada poin di sini untuk ikut serta dalam menerapkan aturan sekolah yang sudah mulai longgar. Itu poin yang pertama. Nah, langsung saja ya. Terus poin yang kedua, pertanyaan kedua, program apa yang ingin Elis Nurholiso lakukan nanti atau laksanakan nanti dalam program menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa? Programnya seperti apa? Nah, silakan dijawab. Yang pertama tadi tentang aturan, yang kedua tentang bagaimana untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa, yaitu dengan cara menjaga tali silaturahmi dengan kakak kelas, siswa lainnya maupun adik kelas, yaitu dengan cara bersikap baik, tegas, humoris, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua bisa diulang, Pak? Ini mengenai kerjasama antara OSIS dengan bimbingan konseling atau BK dan kesiswaan mengenai peraturan sekolah. Nah, ada kerjasama seperti apa nih? Atau misalkan ada program apa yang nantinya mungkin tentang bagaimana untuk mengingatkan siswa terhadap aturan-aturan sekolah yang sudah ada di sekolah ini? Baik. Kalau misalkan ada siswa yang belum taat pada aturan, saya terlebih dahulu akan menegurnya. Dan bila siswa tersebut masih melunjak, saya akan serahkan ke bimbingan konseling maupun Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, berarti ada 2 poin tadi ya mengenai bagaimana menumbuhkan rasa kekeluargaan. Pertama dengan mungkin sikap dari pribadi dulu ya, dengan hormat kepada senior. Nah, apakah ada program-program lain selain dari, terkadang gini, ketika kita misalkan yang namanya senior itu ya ada beberapa hal mungkin yang kepada junior itu sedikit mungkin kurang respect. Nah, apakah ada program lain misalkan dengan mengadakan kegiatan apa supaya terjalin rasa silaturahmi dan kekeluargaan antar siswa? Ada nggak? Karena sekarang masih dalam pandemi, jadi adik kelas dan kakak kelas masih. Oke, terima kasih. Nanti insya Allah program-program selanjutnya nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Terima kasih.
Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon ketua OSIS untuk bisa memberikan atau menanggapi tanggapan-tanggapan yang tadi dari tim penguji kalian jawab. Kalian bisa saling menanggapi satu sama lain. Saya persilakan, waktunya 2 menit dimulai dari saat kalian berbicara. Silakan. Bu, saya akan bertanya kepada calon lain. Saya akan menyambung dari pertanyaan Bapak untuk program. Saya akan bertanya kepada Elis Nurholisoh. Pertanyaan tentang program yang tadi mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Untuk program yang tadi, kan sekarang masih dalam masa pandemi, belum sekolah efektif ya, belum KBM secara seperti biasa. Nah kan siswa adik kelas dan kakak kelas belum bertemu ya. Nah mohon maaf, saya belum memikirkan tentang program untuk menciptakan suasana. Baik, tetapi untuk kedepannya apakah sudah ada program yang lain yang akan Anda laksanakan? Untuk program, saya ingin mengembangkan bakat-bakat terpendam siswa-siswi SMK BKL melalui program baru SMK BKL yaitu BKL Talent. Jadi saya sangat mendukung program tersebut. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi. Saya ingin meminta penjelasan lagi dari calon ketua OSIS nomor urut 2 yaitu Syahbani. Bagaimana cara memaksimalkan siswa dalam menggunakan teknologi media selain membuat video? Baik, saya akan jawab. Untuk memaksimalkan siswa dalam menggunakan media. Memaksimalkan siswa dalam menggunakan media. Nah, kita belajar bersama ke dalam dunia pengeditan ataupun ya bisa disebut dengan editing. Terus, nah kita bisa berkompetensi di studio ini atau BKL Challenge. Kita bisa memanfaatkan dan sekarang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, sangat membantu buat kita semua, apalagi masa pandemi kayak gini. Sangat membantu, jadi tidak secara langsung, meskipun tidak secara langsung, tapi masih bisa tersampaikan. Ada lagi? Sudah, terima kasih kepada Syahbani karena telah memperjelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyanggah untuk tadi Syahbani, apakah dalam rangka apa video tersebut dibuat seperti itu? Kan kalau misalkan belajar itu kan pasti tidak semuanya menggunakan video, tapi kata Syahbani BKL Talent. Jadi dalam rangka apa BKL Talent itu? Tadi kan belum disebutkan membuat video itu, kan hanya menyebutkan membuat video tapi tidak tahu video itu buat apa gitu. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab. Untuk BKL Talent itu bisa berfungsi sebagai penjelasan dari apa yang program yang akan dilakukan. Itu bisa dijelaskan di BKL Talent. Ataupun dalam BKL Talent bisa berupa pengumuman dan lain-lainnya. Lalu apa lagi? Maksud saya programnya apa gitu? Video kan, membuat video. Jadi dalam rangka apa? Kalau untuk pengumuman bisa lewat WA, bisa juga lewat video, tetapi kalau yang lebih menarik gitu di video itu, jadi akan mengadakan apa? Video itu tuh tentang apa isinya? Seperti itu. Apakah tentang perlombaan yang kan pandemi sekarang pasti ada perlombaan minggu-minggu ke belakang tentang perlombaan. Nah, ini video yang akan Anda buat tentang apa nantinya? Oke, untuk kalau masalah video itu
bisa dipakai sebagai penjelasan materi. Nah, kalau untuk BKL talent itu bisa dipakai mengkreasikan karya-karya seni atau bakat siswa. Baik, udah. Terima kasih untuk penjelasannya, Sabani. Mungkin tadi sesi terakhir dari debat kita pada pagi hari ini. Kepada tim penguji, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyempatkan hadir, Bapak Andika Yulianto Pratama dan juga Bapak Asep Nugraha. Kepada kandidat calon Ketua OSIS SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan tahun 2020, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Visi misi kalian sungguh sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Terima kasih banyak. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita ke penutupan, kita akan membacakan doa terlebih dahulu agar pelaksanaan pemilu OSIS tahun 2020 ini berjalan dengan lancar. Saya persilakan kepada Al Muhammad untuk membacakan doa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nas'alukal ijabah wal qabul bisiril Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah debat pada pagi hari ini. Semoga debat hari ini bisa memberikan gambaran kepada kalian untuk memilih calon ketua OSIS mana yang akan kalian pilih nanti. Jangan lupa Oktober ini gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.